Oke, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan subscribe dulu channel ini guys. Jangan sampai ketinggalan ya guys ya. Karena kenapa? Karena subscribe itu sangatlah penting, like juga penting. Oke, kali ini aku akan membagikan cerita yang sangat seram, dimana diawali dari kisah persahabatan seorang 3 remaja, di mana si A, B, dan C. Si A ini adalah seorang pria, si B ini adalah seorang wanita, si C ini adalah seorang pria yang hidup bersama-sama di sebuah lembah. Atau lembah guys, lembah adalah sebuah lingkungan yang sangat dekat dengan hutan dan jauh dari pemukiman warga yang pada umumnya guys ya. Jadi di mana si A ini yang berprofesi sebagai buruh tani di tempatnya si B. Si B ini adalah anak kolomrat ya guys, anak juragan tanah di desa tersebut. Ceritanya si B ini adalah kembang desa guys. Tapi ada si C sekarang, pria yang sangat karismatik dan sangat cool bagi si B. Si B yang diperkenalkan dengan si A oleh ibu si A sangatlah ramah dan hangat menyapa si A. Si A yang terlalu baper guys, terlalu baper si A, menanggapi senyuman si B pun memandang si B seperti layaknya bidadari guys. Yang namanya cinta guys ya. Kemudian si C, teman akrab si A, orang yang memiliki karismatik yang sangat-sangat besar. Intinya si A ini kalah karismatik dia sama si B. Tapi si B ini backgroundnya adalah si C. Si A ini kalah karismatik sama si C karena si C ini adalah notabene adalah seorang anak konglomerat juga guys. Jadi si B dan si C ini ya bapaknya ini agak-agak memiliki hubungan kerjasama di desa tersebut. Kenal mereka. Kenapa dia kenal sama si A? Karena si A juga bekerja ternyata di tempat ayahnya si C juga. Kemudian setelah persahabatan mereka itu dikhianati atau terkutuk guys, karena persahabatan tidak boleh ada cinta, apalagi cinta segitiga. Untung nggak segi 4 guys. Ini si A yang sangat baper mencintai si B yang kembang desa. Si B dia mencintai si C yang sangat karismatik alias cool. Kalian tahu dah pekerjaan si A seperti apa guys. Tapi si A ini hebat menulis guys, menulis kata-kata rayu-rayuan dan memiliki kecenderungan untuk menulis kisah sehari-harinya di buku diarinya. Si A yang terus-terusan merasa gagal hingga menulis sebuah diary book. Saking sakit hatinya dia meluangkan kekesalan dan sakit hatinya itu di sebuah buku yang ingin cintanya menjadi nyata, bukannya sekedar hayalan pun mencoba untuk melakukan sesuatu guys. Dia tidak ingin menjadi seorang culun ya istilahnya. Dan kali ini sepertinya dia akan mengungkapkan perasaannya guys ke si B. Si A pun yang tidak bisa menahan dan memendam rasa cintanya tersebut dan ingin membuat sebuah puisi cinta untuk si B. Dan dia mengirimkan ke alamat tempat tinggalnya si B. Tapi setelah surat itu diterima oleh si B, mau tahu apa yang terjadi? Si B pun menyangka bahwa surat itu dari si C, orang cool yang dia
cintai. Si A pun yang melihat dari kejauhan si B mengambil surat tersebut, dan akhirnya dia mengikuti si B ke rumahnya si C. Kecurigaan si A pun menjadi-jadi guys. Dia mengira bahwa si B itu salah menanggapi surat tersebut. Dia mengira si C yang mengirimkannya surat tersebut. Jadi dia kesana memata-matai si B ke kediaman si C. Dan langsung dia menguntit guys. Jadi setelah si A menguntit di kediaman si C, dia pun menyusun rencana bersama temannya guys. Seorang wanita juga. Dia menyuruh si C untuk datang ke kebun jagung pas malam hari ya guys ya. Di pukul 1 jam segitulah guys. Jadi si C ini yang cool datanglah ke sana guys, seorang diri, karena dia disuruh ke sana seorang diri. Dan katanya si A sudah ditunggu oleh si B. Ternyata seorang wanita yang disuruh oleh si A tadi, seorang temannya nih guys ya, nggak tahu siapa namanya. Itu dia punya teman wanita juga yang menyamar menjadi si B di pertemuan tersebut. Si C yang menghampiri tadi guys, yang menyamar sebagai si B pun ke tempat itu dan ingin menepuk bahunya. Kemudian si A pun muncul dari belakang pepohonan guys, atau belakang pohon jagung-jagung guys. Kan kalian tahu pohon jagung guys. Tiba-tiba muncullah si A menjadi psikopat dan membawa kayu guys, dan mengayunkannya guys, wah, ke arah belakang kepala si C. Si A yang sudah buta karena cintanya ditolak guys pun menghabisi nyawanya si C tanpa belas kasihan guys ya. Walaupun si C ini tidak tahu apa sih masalahnya sebenarnya, apa sih kok bisa persahabatan mereka yang sudah dijalin sangat erat bisa menjadi berantakan guys. Kemudian setelah itu dia membereskan tempat lokasi si C ini dihabisi guys ya. Setelah malam itu berlalu guys, si A pun menghampiri kediaman si B yang terus menanyai kemana si C. Dan di sana si A memberitahu si B bahwa si C keluar desa untuk menikah dengan wanita lain. Si B yang sakit hati mendengar ucapan si A karena orang yang dicintainya mengkhianatinya atau keluar desa untuk menikahi wanita lain. Dan setelah si A menyampaikan hal tersebut, beberapa harinya kemudian si A mendapatkan kabar bahwa si B menghabisi nyawanya sendiri di tengah kamar dengan cara gantung diri guys. Bayangin. Si A yang sakit hati pun mendengar kabar si B meninggal dunia karena gantung diri pun melakukan ritual-ritual. Dia meyakini bahwa dengan cara seperti itu dia bisa menghidupkan kembali cintanya sudah meninggal guys. Si A yang gagal melakukan ritual setannya tersebut pun gila guys. Gila terus stres dia. Akibat ritual tersebut gagal dan akhirnya dia benar-benar gila, benar-benar kehilangan akalnya lagi guys. Dan dia pun mengambil sebuah racun guys ya dan meminumnya. Dan ketika dia kelayangan, pusing dulu berkunang-kunang, langsung akhirnya dia mati juga guys. Setelah dia mati, dia gentayangan guys. Dan konon katanya dia menjadi iblis dan menghantui warga desa tersebut hingga saat ini guys. Dan kita akan kembali lagi guys di episode berikut.